Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan kembali dalam rangka streaming dan udami. Insyaallah kita akan menindaklanjuti tazkirah kita dalam rangka memelihara keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini kita akan menghaturkan satu ayat Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat ke-208 dan insyaallah itu sudah hafal semua kita. Selawat dan salam kita aturkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlinya, sahabatnya, pengikutnya sampai akhir zaman dan insyaallah kita akan masuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, adapun ayat yang ke-208 Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim wa amma ba'du. Hadirin, sering kita ingatkan, sering kita baca, dan sering kita mentadaburi yang awal ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Sementara Allah Subhanahu wa taala memanggil dan mengingatkan orang yang beriman sebagaimana kita ini diingatkan dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Kesempatan ini ayat dakhala yadkhulu udkhulu, masuklah Anda sekalian orang yang beriman, fisilmi, di dalam agama Islam, kafatan, secara paripurna, menyeluruh. Kalau dalam bahasa pesantren, kafatan itu kabeh, semuanya, menyeluruh. Jadi kalau kita sudah mengikrarkan kedua kalimat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, otomatis oleh Allah Subhanahu wa taala dipanggil dan diingatkan untuk masuk Islam secara menyeluruh, tidak sepotong-sepotong. Contoh yang paling konkret, insya Allah beberapa hari, bahkan sekarang hari Ahad, besok Senin, dan hari yang ketiga sudah start kita umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan puasa Ramadan. Ini termasuk perwujudan kita masuk Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara totalitas. Jadi tidak hanya sholat, tidak hanya haji, tidak hanya zakat, tapi semuanya itu harus dilaksanakan dengan sempurna, dengan menyeluruh. Karena bangunan bagikan masjid atau bangunan rumah ini rukun, itu pondasinya rukun. Itu ada rukun Islam, arkanul Islam, itu kan ada 5. Syahadat, ini alladzina amanu itu jelas, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua, salat. Kemarin sudah bahas kita panjang lebar di bulan Rajab tentunya, dengan Isra dan Mi'rajnya bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah kita bahas. Nah, sekarang hari yang ketiga, yaitu puasa Ramadan. Nah, itu nanti langsung dengan zakatnya otomatis. Nanti kita di kafah. Yang kelima adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Itu masuk rukun. Jadi yang keempat itu tidak boleh dipilih-pilih dan dipilah-pilah. Saya hanya akan melaksanakan rukun yang sholat saja. Nggak boleh. Saya akan melaksanakan Ramadan saja, puasanya maksudnya. Nggak boleh. Saya akan melaksanakan hajinya saja, yang sambil rekreasi ke Mekah sana. Nggak boleh. Jadi yang kelima-lima itu harus kita laksanakan. Ini artinya kafatan. Harus menyeluruh. Kalau kita masuk agama Islam harus paripurna. Tidak boleh yang dipilih apa, nggak boleh. Tapi satu sama lain ada kaitannya. Ada kesempurnaannya.
Kalau sholat jelas, itu tiang agama. Sementara Ramadan juga jelas, la'allakum tatakun, untuk menjadi orang paripurna, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji pun seperti itu. Surga, jannah, itu jelas sekali di situ. Tapi tidak boleh dipilih-pilih. Jadi semua itu harus kita laksanakan dengan benar dan konkret sesuai dengan perintah dan anjuran Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Ini rukun Islam harus dituntaskan satu persatu, harus tidak boleh ditinggalkan. Berikutnya di sini ada kalimat perintah dakhalayat udkhul, itu fi'il amar. Ada wala tattabi'u, ada wala tattabi'u khutuwati syaitan, la nahiyah, di mana jangan, dan jangan sekali-kali ikuti khutuwati syaitan, tingkah syaitan. Wah, puasa cuma seperti ini, langsung kita nggak puasa, itu otomatis sudah terjebak oleh khutuwati syaitan, sudah terjebak oleh tingkah laku syaitan. Karena yang namanya syaitan itu sudah jauh sekali dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak akan mengikuti itu syaitan. Kenapa? Innahu, sesungguhnya syaitan lakum, bagi anda sekalian, aduun, musuh, mubinun, yang nyata. Jadi kalau kita selalu mengingkari apa yang telah diperintahkan oleh Allah, otomatis sama dengan setan. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Untuk itu marilah untuk menyambut bulan suci Ramadan, yaitu kita bismillahirrahmanirrahim, la haulun wala quwatun, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah, dengan ini insyaallah kita akan menjadi manusia yang paripurna sesuai dengan konsep Allah, la'allakum tattaqun, yaitu menjadi manusia yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita hadapi nanti ini hari Selasa, insya Allah kita sudah niat dengan bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan hadhihi sunnah lillahi taala. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal yang kurang berkenan, yang tidak diinginkan, seandainya kita lupa niat pada hari-hari berikutnya, mari kita tolong pada malam pertama kita niatkan untuk melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh ini tahun. Hanya dibaca pada malam Ramadan pertama. Melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh. Jadi pada malam pertama itu, seandainya pada malam berikutnya kelupaan, tidak ada niat, sudah cukup di malam pertama niatnya, kata orang Jawa, diborong semuanya untuk di situ. Jadi karena apa? Karena niat Ramadan itu harus setiap malam. Kalau setiap malam itu tidak menginapkan niat, tidak direken, tidak dihitung puasa Ramadan. Tapi untuk mengantisipasi seandainya lupa, para ulama sepakat tolong niatnya diborong pada malam pertama dengan tambahi kuliha atau kulihi. Nah, itu semagodin an adai fardhi syahr Ramadan hadis sanah kuliha atau kulihi lillahi ta'ala. Insya Allah itu sudah cukup. Karena memang niatnya seperti itu. Jadi niat tidak harus dilafatkan dalam hati, tapi untuk mengikrarkan, untuk memandu hati kita lebih afdol, lebih utama diikrarkan dengan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan hadis sanah kulliha atau kulihi fardhu lillahi ta'ala. Insyaallah kita sudah cukup untuk melaksanakan ibadah puasa, meskipun malam-malam berikutnya tidak, atau kelupaan tidak niat, sudah terborong pada malam pertama. Ini untungnya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ada aliran seperti itu, insya Allah kita ikuti. Ada pendapat seperti itu, kita ikuti. Insya Allah akan menyelamatkan kita dari ibadah dan ibadah. Hadirin pemirsa rahimahullah, itulah sementara untuk menyambut Ramadan, niat dan tuntaskan rukun iman, rukun Islam yang ketiga atau keempat itu, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.